itu seperti narkoba. Jadi aku menyukainya. Hai Sobat Mirror, selamat datang kembali di Mirror, obrolan seputar misteri dan horor. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau cerita sedikit ya sobat-sobat Mirror sekalian. Jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat bikin polling di Instagram. Aku minta saran dari bestie-bestie online sekalian. Enaknya aku upload konten Mirror itu di hari apa ya? Nah, di sini dia hasil pollingnya kebanyakan memilih di hari Jumat. So, aku akan memutuskan insya Allah hari Jumat ini kita tetapkan sebagai konten Mirror ya. Semoga aku bisa konsisten buat bikin konten buat kalian dan menyajikan cerita-cerita yang seru buat kalian. Hari ini kita akan membahas cerita kriminal. Kalian penasaran? Tonton terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, bisa pencet tombol subscribe-nya dulu dong. Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya ketika aku upload video kalian tidak ketinggalan. Nah, jangan lupa juga buat tinggalkan like, komen, dan follow Instagram aku supaya kalian bisa jadi bestie online aku. Nah, di cerita hari ini tuh aku waktu nge-search itu kayak wow, kok bisa ya ada orang kasih predikat sebagai pembunuh terproduktif di Amerika Serikat. Kalian penasaran kan dengan ceritanya? Kita langsung masuk ke ceritanya yuk. Hari ini aku akan membawakan cerita dari Samuel Little. Samuel Little lahir di Georgia, Amerika Serikat tanggal 7 Juni 1940. Selama beberapa dekade, Samuel Little ini mendapatkan predikat seorang pembunuh terproduktif di Amerika Serikat. Sampai sejauh ini, polisi Amerika Serikat telah mengaitkan lebih dari 50 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Samuel Little ini. Kasus yang dimulai dari tahun 1970 sampai 2005. Selama beberapa dekade berkarir sebagai seorang kriminal, Samuel Little ini sudah menjadi langganan keluar masuk penjara. Dia ditangkap pada tahun 2012 oleh Kepolisian Kentucky Amerika Serikat atas kasus obat-obatan terlarang. Namun pada tahun 2012 ketika DNA-nya si Samuel ini dites, ternyata hasil dari tes DNA tersebut dikaitkan dengan pembunuhan yang terjadi pada tahun 1987 dan 1989. Kemudian di tahun 2018 dia juga didakwa dengan kasus pembunuhan satu orang lagi yang terjadi pada tahun 1994. Lalu oleh pengadilan, Samuel Little dijatuhi hukuman seumur hidup yang berarti tidak ada kemungkinan untuk bebas bersyarat. Awalnya hanya 3 korban itu saja yang terkonfirmasi. Namun seiring berjalannya waktu, polisi terus melakukan investigasi dan menemukan hasil yang sangat mengejutkan, bahwa dia sudah membunuh sebanyak 93 orang. Pihak FBI pun melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap orang-orang yang dibunuh oleh Samuel Little ini. Dan FBI pun mengungkapkan bahwa pernyataan dari Samuel Little ini kredibel. Bahkan FBI menetapkan Samuel Little ini sebagai pembunuh terproduktif di Amerika Serikat. Sebagian korban yang menjadi pembunuhan si Samuel Little ini adalah kebanyakan perempuan, seorang tunawisma, pekerja seks, yang suka ada di bar-bar gitu loh kalau malam. Gimana sih cara Samuel Little ini membunuh korban-korbannya sampai tidak terdeteksi oleh polisi sana? Awalnya Samuel Little akan meninju korbannya, lalu mencekiknya. Nah, korban-korban yang dibunuh ini tidak memiliki tanda yang jelas seperti tusukan atau peluru. Karena itulah banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Samuel Little ini tidak
tidak terdeteksi sebagai kasus pembunuhan karena tidak meninggalkan bekas. Jadi diklaim hanya sebagai kasus meninggal karena overdosis obat gitu loh. Yang lebih kesal lagi nih, si Samuel Little ini walaupun sudah dipenjara, dia ini tidak mengakui perbuatannya. Dia bahkan menyangkal atas tuduhan pembunuhan ketiga orang yang aku sebutkan di awal tadi. Namun pada tahun 2018, seseorang dari divisi Texas Ranger, James Holland, mengungkapkan rangkaian pembunuhan berantai yang telah dilakukan si Samuel Little. Holland awalnya hanya ingin mencari sebuah informasi terkait pembunuhan di Odessa, Texas yang belum terpecahkan sampai sekarang. Little kemudian mau berbicara kepada James ini karena Little berpikir dengan begitu dia bisa pindah ke penjara. Aku nggak tahu sih dia kenapa pengen pindah penjara. Apakah dia disiksa di sana gitu, nggak ada penjelasannya ya guys. Serangkaian wawancara yang dilakukan selama 700 jam akhirnya terungkap. Di situ Samuel Little mengakui bahwa dia sudah membunuh sebanyak 93 orang yang dimulai pada tahun 1970 sampai 2005. Bahkan si Little ini melukis wajah korban-korbannya guys. Berikut aku munculkan hasil lukisan dari Samuel Little. Kehidupan dari Samuel Little ini cenderung nomaden. Dia selalu berpindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain di Amerika Serikat. Beragam kejahatan telah dia lakukan. Ia tercatat pernah dihukum karena mengendara di bawah pengaruh alkohol, pengutilan, perampokan bersenjata, penipuan, narkoba, pemerkosaan, dan yang terakhir adalah pembunuhan. Samuel ditahan pertama kali pada tahun 1956 karena membobol properti di Nebraska. Pembunuhan pertama Samuel dia lakukan pada malam tahun baru di Miami pada tahun 1970. Samuel berkata, "Itu seperti narkoba, jadi aku menyukainya." Ngeri banget. Amit-amit, ya Allah. Sebenarnya banyak banget korban dari Samuel Little ini, bahkan sampai hari ini tuh masih banyak yang belum teridentifikasi. Aku akan membagikan 5 korban dari Samuel Little yang berhasil aku rangkum dari beberapa sumber ya guys. Jadi kita langsung masuk ke ceritanya yuk. Nah, yang pertama bernama Mary Jo Brosley. Brosley adalah seorang pecandu alkohol yang terasing dari keluarganya. Brosley ini bertemu Little di sebuah bar di Amerika Serikat, tepatnya di Miami malam tahun baru, tahun 1970. 6 bulan sebelum Brosley ini bertemu dengan Little, dia dilaporkan hilang oleh keluarganya yang berada di Massachusetts. Aku nggak ngerti spellingnya gimana, aku mohon maaf ya guys kalau salah. Brosley meninggalkan putranya yang berusia 7 tahun, yang bernama Daryl Brosley. Brosley meninggalkan keluarganya tanpa memberitahu siapapun, dan yang terakhir kali melihat Brosley ini adalah si adik yang bernama Claire Coppolino pada tanggal 12 Juni. Lalu Claire, si adiknya ini pun melaporkan pada detektif bahwa kakaknya ini menghilang dari rumah. Pada malam sebelum Brosley dinyatakan menghilang, Brosley ini bertemu dengan seorang polisi. Polisi ini melihat Brosley ada di sebuah mobil bersama kedua laki-laki. Brosley pun bilang ke polisi ini didorong paksa oleh 2 laki-laki yang ada di dalam mobil ini, dan bahunya terluka. Hari berikutnya seharusnya Brosley ini kembali ke rumahnya, ke rumah keluarganya, tapi Brosley tidak kunjung pulang. Claire, si adik pun curiga bahwa Brosley ini menumpang seseorang seperti yang biasa dia lakukan.
Menurut Claire, Bruce Lee ini akan pergi dengan siapa saja yang memberinya alkohol karena si Bruce Lee ini adalah seorang pecandu alkohol yang berat. Padahal Bruce Lee ini sudah didiagnosis dia mempunyai mengidap penyakit sirosis hati dan anoreksia. Bruce Lee mengalami kehidupan yang sangat sulit menurut cerita adiknya. Secara fisik, dia memang sakit. Dia juga menjalani operasi pinggul yang membuatnya pincang. Dan di tubuh Bruce Lee ini juga terdapat skrup. Skrup ini menjadi satu-satunya konfirmasi identitasnya ketika dia ditemukan terbunuh. Bruce Lee juga memiliki luka berbentuk V di pipinya dan sebuah kelingking yang cacat karena dia terkena pisau ketika dia memasak dan dia tidak mengobatinya secara proper atau secara baik, jadi mungkin terkena infeksi atau apa gitu ya guys. Menurut adiknya, mantan suaminya si Bronson juga sering melakukan KDRT. Segalanya tidak berjalan baik bagi Bruce Lee sampai akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Miami, Florida untuk memulai hidup baru. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian Bruce Lee bertemu dengan Little. Dan ternyata Bruce Lee mengalami kejadian pembunuhan. Pada tanggal 24 Januari 1971, tanggal 24 Januari 1971, ya Allah, setahun guys. Seorang ayah dan putranya yang berusia 15 tahun menemukan tubuh Bruce Lee di sebuah kuburan dangkal di daerah berhutan di Miami, Florida. Diketahui si bapak dan si anaknya ini melakukan perjalanan berburu. Jasad Bruce Lee telah membusuk sehingga sulit dikenali identitasnya. Saat dilakukan pemeriksaan, di otaknya terdapat kadar alkohol sehingga menurut medis itu sudah cukup membunuhnya. Jadi medis mengira si Bruce Lee ini meninggal karena overdosis alkohol. Tetapi fakta bahwa Bruce Lee ini ditemukan pada sebuah kuburan dangkal sedalam 6 inci dengan sebagian dari salah satu kakinya mencuat ke atas membuatnya jelas bahwa ada orang lain yang terlibat. Yang membuat ngeri adalah Little memberikan pernyataan bahwa dia masih dengan sangat jelas mengingat tentang Bruce Lee. Little mengatakan bahwa pada malam itu, Bruce Lee mengenakan gaun berwarna-warni dan juga mengenakan sebuah kalung yang saat itu dia mainkan sebelum akhirnya membunuh si Bruce Lee. Ngeri banget, sumpah. Dan pernyataan itu dibenarkan oleh Koroner David Denmark. Kami yakin dia mencekiknya. Dia hanya menguburkan sebagian karena lantai dasarnya keras. Dia tidak akan pernah mengubur jasad seseorang lagi di Florida. Begitu kata Little. Keluarga Bruce Lee tidak tahu di mana Bruce Lee sampai jenazahnya diidentifikasi pada tahun 2018. Wow, gila, dari tahun 70 ke 2018 guys. Ya Allah, sedih banget anaknya pasti. Putra Bruce Lee selalu berharap dia bisa bertemu dengan ibunya lagi. Daryl Bruce Lee selama ini dibesarkan oleh bibinya dan tidak mengetahui bahwa ibunya telah meninggal dunia. Sedih banget guys. Sumpah ini sedih banget sih ceritanya. Kita masuk ke korban yang kedua. Ini bukan urutan korban yang sebenarnya ya guys, karena panjang banget daftarnya dan banyak yang belum diidentifikasi, jadi aku ambil beberapa aja ya. Kedua bernama Marianne atau Mary Ann. Nama ini adalah nama yang diberikan Little kepada Mary Ann ini. Mary Ann ini dibunuh pada tahun 1971 atau 1972 di Miami, Florida. Mary Ann ini adalah seorang transgender yang berusia 18 tahun. Oke, kita akan langsung masuk ke korban yang ketiga.
Clara Bertlong. Clara ini dibunuh pada tahun 1977 di Pascagoula, Mississippi. Clara ini berumur sekitar 35 sampai 45 tahun, yang diduga bertemu dengan Little di Guilford. Pernyataan ini sangat cocok dengan kasus orang hilang yang ada pada saat itu. Jenazahnya baru diidentifikasi pada tahun 2021 silam. Kita masuk ke yang nomor 4. Yang nomor 4 ini bernama Priscilla. Dia dibunuh antara tahun 1984 sampai pertengahan 1990-an. Di daerah Memphis Barat, Priscilla diduga berumur sekitar 28 atau 29 tahun. Dan ada kemungkinan Priscilla ini diduga diberi tumpangan oleh Little. Nah, pengakuan tersebut cocok dengan kasus orang hilang yang ada pada saat itu. Samuel Little mengaku bahwa dia membunuh wanita ini dan membuang jasadnya ke sungai Mississippi. Setelah diidentifikasi, ada seorang pria yang melihat sketsa yang digambar oleh Little dan mengaku sketsa tersebut mirip dengan ibunya. Oke, yang kelima atau yang terakhir bernama Frances Campbell. Dia dibunuh pada tahun 1984 di daerah Savannah. Berumur sekitar 23 tahun. Diduga si Frances ini diajak kencan oleh seseorang misterius yang ya seperti yang kita tahu mungkin saja sih itu Samuel Little ya kan? Di sebuah bar di dekat persimpangan Montgomery. Tubuh Frances ini ditemukan pada tahun 1985. Di atas tumpukan puing-puing bangunan jalan tol 516. Polisi Savannah mencocokkan deskripsi Little dengan Frances ini dengan kasus orang hilang yang ada pada saat itu. Kemudian pengadilan Chatham County menetapkan Little adalah pembunuh Frances pada tahun 2019. Dan masih banyak lagi korban yang lain guys. Ini kalau aku ceritain itu bisa sampai 1 jam. Kalian penasaran dengan gimana nasib si Samuel Little? Semakin bertambahnya usia, kesehatan Samuel Little ini terus memburuk di penjara. Dulu ketika melakukan pembunuhan dia memiliki tangan yang kuat untuk mencekik korbannya. Pada hari-hari terakhirnya di penjara, Little ini menggunakan kursi roda. Menurut NBC, Little meninggal di sebuah rumah sakit di California pada tanggal 30 Desember 2020 pada pukul 4.53 pagi. Polisi hanya memberikan keterangan bahwa Little meninggal karena komplikasi. Namun menurut Associated Press, Little ini mengidap diabetes dan gangguan jantung serta penyakit lainnya. Little meninggal pada usia 80 tahun. Kita doakan aja lah buat korban-korbannya. Semoga korban-korban dari Samuel Little ini bisa mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan. Dan semoga di akhir hidupnya Pak Samuel Little ini sudah bertaubat ya guys. Nah itu dia cerita Mirror hari ini. Ini termasuknya cerita kejahatan ya, bukan ya, tapi ada misterinya juga karena banyak yang belum terpecahkan kan dari si korban Samuel Little ini. Nah gimana kalian suka dengan cerita hari ini? Jika kalian suka bisa subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, tinggalkan like, komen, dan saran-saran untuk video berikutnya. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku biar kalian bisa jadi bestie online aku. Segitu dulu video Mirror hari ini. Sampai jumpa di video Mirror selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye!